Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketahuilah bahwa syukur itu berasal dari tingkatan makom yang paling tinggi, dan itu lebih tinggi dari sabar, khauf, dan zuhud. Imam Al-Ghazali. Ya, kalau kita mau sadar, kita itu sering banget lupa untuk bersyukur. Padahal bisa kedip saja, itu merupakan nikmat yang luar biasa. Coba bayangin, detik ini gak bisa kedip. Wah, alamat mata kita gak bakal bisa melihat. Makanya, ayo perbanyak bersyukur. Oke, kalau kita mau muhasabah lebih dalam lagi tentang kelalaian kita bersyukur, sudahkah hari ini kita mensyukuri nikmat Allah yang begitu melimpah ruah itu? Padahal Allah sungguh baik, sangatlah baik. Betapa tidak, setiap hari kita diberi oksigen gratis, kesehatan, rezeki, kebahagiaan, ketenangan, keindahan, dan berjibun-jibun kebaikan Allah lainnya. Bahkan karena dari saking baiknya Allah, Allah berjanji untuk memenuhi setiap rezeki setiap makhluknya. Bahkan datangnya ngagetin, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Cuma celakanya dari nikmat hidup yang melimpah ruah itu, kadang kita lupa untuk berucap syukur. Bahkan justru kita mengeluh dan selalu merasa kurang dengan apa-apa yang telah Allah berikan kepada kita. Padahal Allah itu sudah ngasih semua keperluan kita. Semuanya oleh Allah dikasih. Ingat, keperluan, bukan keinginan. Karena keinginan itu udah ada batasnya. Kita dikasih ini, masih pengen yang itu. Sama Allah, kita dikasih motor, masih pengen mobil. Sudah dikasih mobil, masih pengen punya yang ini, punya yang itu. Jadi tidak ada habisnya kalau keinginan. Nah, untuk mengurangi rasa keinginan yang berlebihan ini, maka kita harus bersyukur. Kalau tidak, ya kita akan tetap merasa kurang. Sehingga kalau dikasih kesulitan sedikit saja oleh Allah, kita akan mudah putus asa dan mudah mengeluh. Untuk itu, coba perhatikan firman Allah yang ini. Dan Dia telah memberikanmu keperluanmu dan segalanya apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Sekarang apakah kita termasuk orang yang bersyukur atau orang yang mengingkari nikmat Allah? Kalau mau jujur, kita pasti termasuk orang yang jarang sekali bersyukur. Bahkan selalu merasa kurang dengan apa-apa yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kita. Padahal andai kita menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kita tidak dapat menentukan jumlahnya. Sungguh betapa pengecutnya kita selalu merasa kekurangan, dan kekurangan. Contoh dalam kehidupan atau keseharian kita yang membuktikan bahwa kita lupa bersyukur itu sangatlah banyak. Sebenarnya ada dua keadaan yang membuat kita lalai dalam bersyukur. Pertama, kita terlalu tergila-gila terhadap kemewahan duniawi. Kita terlalu rakus dalam mengejar kepuasan dunia. Bahkan kita lupa terhadap sesuatu yang telah kita miliki. Ya, begitulah manusia. Kita memang makhluk yang mempunyai naluri tidak pernah puas, yang berakibat lupa untuk bersyukur atas nikmat Allah. Tapi bukankah naluri itu bisa kita kendalikan dengan cara bersyukur, supaya naluri tidak pernah puas itu punah dalam diri kita? Terus yang kedua, punya penyakit membanding-bandingkan. Maksud dari membanding-bandingkan di sini adalah penyakit iri, dengki, dan sombong. Kalau penyakit hati ini melekat dalam diri kita, biasanya untuk bersyukur itu sangatlah sulit. Sebab kita punya kebiasaan membanding-bandingkan. Misal, sesuatu yang kita miliki dibandingkan dengan kepunyaan orang lain. Kalau lebih jelek, kesal.
Kalau lebih bagus, sombong. Kalau orang lain punya mobil, sedang kita tidak, lalu iri. Orang lain punya sesuatu, sedang kita tidak, lalu kita tidak suka alias dengki. Karena itu, musnahkanlah penyakit membanding-bandingkan ini dalam diri kita. Karena dampaknya sangatlah berbahaya. Karena itu, mari jangan melihat sesuatu yang berbau materi kepada yang lebih tinggi. Tapi coba perhatikan posisinya yang berada di bawah kita. Tujuannya supaya kita pandai mensyukuri atas apa-apa yang telah kita miliki. Selain itu agar hati kita lebih terjaga dari sifat iri dan dengki. Sehingga dalam hal apapun dan keadaan bagaimanapun kita masih bisa bersyukur. Punya sandal jepit saja harusnya kita bersyukur. Karena masih banyak orang yang tidak punya sandal jepit. Kenapa? Tidak punya kaki. Jadi egois kita kalau tidak mau bersyukur. Sebenarnya kita itu tidak punya alasan untuk tidak bersyukur. Untuk itu ingatlah bahwa kebahagiaan yang sebenarnya adalah terletak di dalam hati kita, bukan terletak pada harta yang melimpah dan kekayaan materi. Jadi cara terbaik untuk mendapatkan kebahagiaan itu tiada lain kecuali bersyukur. Sebab dengan bersyukur hidup kita bisa tenang, senang, dan bahagia. Lebih-lebih Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji akan menambahkan nikmat kepada orang yang bersyukur. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Oke, agar kita tidak lupa dan terus-menerus menjadi orang yang pandai bersyukur, coba renungkanlah ayat yang tertera dalam surat Ar-Rahman yang kalimatnya diulang-ulang sebanyak 31 kali. Ayat ini terletak di akhir setiap ayat dari ayat yang menjelaskan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diberikan kepada kita, yaitu maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan. Oke, baik, saya kira cukup sekian pembahasan nasihat kali ini. Meski sebenarnya bisa dibahas lebih lebar dan lebih panjang lagi. Mohon maaf, saya tidak bermaksud untuk menggurui. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.